Hai sobat pecinta misteri, selamat datang di channel Saka Nagari. Kami akan hadir ke hadapan Anda untuk mengungkap sejarah dan misteri tokoh-tokoh fenomenal serta mengangkat hal-hal mistis lainnya. Maka tetaplah bersama Saka Nagari. Siapa yang tidak mengenal Sumpah Pocong? Benarkah melanggar sumpah pocong bisa menjadi setan? Apa saja dampak mengerikan yang akan terjadi? Sumpah pocong menjadi salah satu pembuktian kebenaran bagi kedua kubu yang mengalami sengketa, seolah menjadi alternatif dari jawaban setiap persoalan sengketa. Ritual ini masih banyak digunakan di berbagai daerah di Indonesia. Sumpah pocong merupakan sumpah yang diambil manusia dengan menggunakan pakaian ciri khas pocong, yakni kain kafan putih lengkap yang diikat persis seperti pocong. Sumpah ini diyakini banyak orang sebagai sumpah yang memiliki keramat dan sakral. Konon, bagi siapa saja yang melanggar sumpah ini atau berdusta ketika bersumpah, maka akan menimpa sebuah malapetaka yang hebat kepada si penyumpah itu. Selain itu, ada juga yang meyakini jika berdusta ketika melakukan sumpah pocong, maka si penyumpah akan mengalami kematian dan menjadi arwah penasaran berbentuk pocong yang mengerikan. Namun benarkah demikian adanya? Sumpah ini tak jarang dipraktikkan dengan tata cara yang berbeda. Misalnya pelaku sumpah tidak dipocongi, tetapi hanya dikerudungi kain kafan dengan posisi duduk. Dalam sejarah, tidak ada satupun literatur yang membahas secara khusus sumpah pocong ini. Tetapi menurut orang tua, sumpah ini sudah ada sejak zaman dulu dan sudah jadi semacam ritual kepercayaan. Dipercaya sumpah ini berasal dari kebiasaan orang-orang Jawa. Sumpah pocong hanya dilakukan oleh orang Muslim. Meskipun begitu, tidak ada aturan di dalam Islam soal sumpah pocong ini. Kalau berbicara alasan, kenapa harus pocong? Mungkin karena pocong identik dengan kematian. Ini jadi semacam efek psikologis, di mana ketika seseorang berbohong, maka yang terjadi adalah kematian. Sumpah ini dilakukan untuk membuktikan suatu tuduhan atau kasus yang sedikit atau bahkan tidak memiliki bukti sama sekali. Konsekuensinya, apabila keterangan atau janjinya tidak benar, maka yang bersumpah diyakini mendapat hukuman atau laknat dari Tuhan. Menurut Sobat Dukun, pakar supranatural dari kota Semarang, Mbah Gondrong Suroso, mengatakan bahwa sebenarnya dampak dari sumpah pocong ini tidak akan mengakibatkan seseorang menjadi sosok pocong yang penasaran, melainkan akan mendapatkan sial saja dalam menjalani kehidupannya. Lebih lanjut disampaikan, kalau berbohong biasanya akan mati mengenaskan, tapi tidak menjadi arwah penasaran. Apapun yang terjadi, sebenarnya praktik sumpah pocong sangat tidak dianjurkan dalam pemecahan masalah, terutama dalam hal pembuktian. Siapa yang benar, lebih baik dibawa ke meja hijau saja. Perlu diketahui bahwa sumpah sendiri ada dua macam, yaitu sumpah supeltoir dan sumpah desisoir. Sumpah supeltoir atau sumpah tambahan dilakukan apabila sudah ada bukti permulaan, tetapi belum bisa meyakinkan kebenaran fakta. Karenanya perlu ditambah sumpah. Dalam keadaan tanpa bukti sama sekali, hakim akan memberikan sumpah desisoir atau sumpah pemutus yang sifatnya tuntas dalam menyelesaikan perkara. Dengan menggunakan alat sumpah desisoir, putusan hakim akan semata-mata tergantung kepada bunyi sumpah dan keberanian pengucap sumpah. Agar memperoleh kebenaran yang hakiki, karena keputusan berdasarkan semata-mata pada bunyi sumpah, maka sumpah itu dikaitkan dengan sumpah pocong. Sumpah pocong dilakukan untuk memberikan dorongan psikologis pada si pengucap agar tidak berdusta. Di dalam sistem pengadilan Indonesia, dikenal sebagai sumpah mimbar dan merupakan salah satu pembuktian yang dijalankan oleh pengadilan dalam memeriksa perkara-perkara perdata. Sumpah pocong sendiri tidak diatur dalam peraturan hukum perdata dan hukum acara perdata. Sumpah mimbar lahir karena adanya perselisihan antara seseorang sebagai penggugat melawan orang lain sebagai tergugat. Biasanya berupa perebutan harta warisan, hak-hak tanah, utang piutang dan sebagainya. Dalam suatu kasus perdata, ada beberapa tingkatan bukti yang layak diajukan. Pertama adalah bukti surat dan kedua adalah bukti saksi. Ada kalanya kedua belah pihak sulit menyediakan bukti-bukti tersebut. Misalnya soal warisan, turun-temurunnya harta, atau utang piutang yang dilakukan antara almarhum orang tua kedua belah pihak beberapa puluh tahun yang lalu. Bila hal ini terjadi, maka bukti ketiga yang diajukan
adalah bukti persangkaan, yaitu dengan meneliti rentetan kejadian pada masa lalu. Bukti ini agak rawan dilakukan. Bila ketiga macam bukti tersebut masih belum cukup bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara, maka dimintakan bukti keempat, yaitu pengakuan. Mengingat letaknya yang paling akhir, sumpah pun menjadi alat satu-satunya untuk memutuskan sengketa tersebut. Jadi sumpah tersebut memberikan dampak langsung kepada pemutusan yang dilakukan hakim. Hal yang penting dalam sumpah pocong itu kurang lebih ada 3. Yang pertama adalah kain kafan atau mori, kemudian saksi, dan yang terakhir adalah sumpahnya. Jadi ketika ada orang yang hendak melakukan sumpah pocong ini, maka ia akan segera diperlakukan seperti mayat, mulai dari dimandikan sampai akhirnya dibalut dengan kain kafan. Setelah itu, kemudian dibaringkan di masjid, lalu sambil dibimbing seorang tokoh, orang yang disumpah akan mengucapkan apa yang perlu dikatakan. Tidak hanya sumpah saja, tapi juga deretan risiko yang akan ditanggungnya jika berbohong, yakni mati, sakit parah, miskin 7 turunan dan sebagainya. Dalam prosesi ini harus ada saksi yang menyaksikan sehingga bisa dianggap sah. Dampak ngeri sumpah pocong tidak hanya prosesinya. Hal yang menarik soal sumpah pocong ini adalah kengerian dampak-dampaknya. Konon, barang siapa yang berbohong dalam ritual sumpah pocong, maka bakal langsung terkena azab dari apa yang diucapkannya. Misalnya dalam sumpah, ia mengatakan mati kalau berbohong, maka hal tersebut akan benar terjadi jika memang dusta. Entah saat itu juga atau beberapa waktu kemudian. Banyak yang percaya kalau sumpah pocong ini sangatlah besar risikonya. Makanya hanya orang-orang yang benar-benar berani saja yang mau melakukannya. Soal kekuatan kutukan dari sumpah pocong, hal tersebut mungkin karena sumpah ini tidak hanya ditujukan kepada masyarakat, tetapi juga Tuhan. Bersumpah atas nama Tuhan memang sangat berat risikonya, dan sungguh bisa mencelakai bagi diri mereka sendiri apabila berdusta. Bagaimanakah kritik dan saran Anda tentang misteri ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya dari Saka Nagari.